والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Kampung Pak Aris Asmirul. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rahman selaku wakil dari masyarakat di Kampung Harapan Jaya ini, yang beliau sekarang mengemban amanah mewakili Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, Bapak Imam Masjid, para pengurus-pengurus masjid, Darus Salam, Bapak-bapak, para asatidz, para ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, serta pemuka-pemuka masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, hari ini kami bisa bersilaturahim. Kata orang bijak, tak kenal maka tak. Ibu-ibu, tak kenal maka tak. Bapak-bapak, tak kenal maka tak. Betul nih jawabannya. Tak kenal maka ta'aruf. Itu tadi tanya sama adik kita tadi, anak kita tadi, Sasmi tadi namanya ya. Nah, kalau kita mau ikut MTQ, biasanya ada namanya pawai ta'aruf. Kalau kemarin segah jadi ya, tuan rumah, ya Pak Kepala Kampung ya. Kan biasanya ada pawai ta'aruf. Untuk apa pawai ta'aruf? Untuk memperkenalkan rombongan Tanjung Redap, oh ini pesertanya. Rombongan Segah, oh ini pesertanya. Masyarakat bisa mengenal. Makanya supaya kita menyayangi, kita mencintai, kita mengetahui dulu siapa orangnya. Makanya kata orang tua kita dulu, tak kenal maka tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Bagaimana sih? Kata orang tua kita dulu, Pak, kata anak muda zaman sekarang, tak kenal maka ta'aruf katanya. Jamaah rahimakumullah, saya tadi diperkenalkan sebagai Direktur PDAN. Tapi hari ini saya izin menyampaikan, memperkenalkan diri sebagai penceramah dai saja dulu. Karena banyak komplain nanti nih Pak. Mungkin boleh lepas dulu nih ya, boleh lepas ya, izin para kampung, boleh lepas ya, supaya nanti kalau dikenal di jalan nanti kenal. Nah, sudah kelihatan. Supaya tak kenal maka tak. Gimana jadinya? Tak kenal maka tahu, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kami bisa silaturahim untuk mendekatkan kita semuanya, mendekatkan perasaan kita supaya muncul rasa kita saling mengasihi sebagai sesama muslim. Karena ini salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Dan tidak ada tempat yang paling afdol untuk menguatkan rasa persatuan kita sebagai sesama muslim kecuali di masjid. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Kan malam ini kita mau mendapatkan, kalau kata Pak Kepala Kampung tadi, pesannya adalah kita mendapatkan pelajaran. Tadi juga Pak Rahman juga menyampaikan, apa sih hikmahnya dari maulid ini? Salah satu hikmah yang terbesar yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW adalah bagaimana kita membangun masjid, sekaligus kita menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban, pusat pembentukan generasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat sejarah Nabi, ketika Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah,
Apa yang dibangun pertama oleh Nabi? Apa Bu? Masjid. Adik-adik, ada yang tahu siapa apa yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali ketika di Madinah? Masjid. Betul ya Bu? Ini yang pertama kali oleh Rasulullah dibangun. Bukan pasar, bukan mall. Bu, di Harapan Jaya ini ada mall nggak Bu? Ada? Ada Ustaz dalam mimpi saya. Jadi begitu mau tidur, zikirnya bukan Bismillah ya Bismillah, mall. Sudah lama nggak ke mall. Jangankan Harapan Jaya Ustaz, Tanjung Benda aja belum ada mall. Nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dibangun oleh Nabi pertama kali setelah beliau datang ke kota Madinah adalah masjid. Dan Al-Qur'an sendiri digambarkan dalam surat Taubah, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah apa tadi adik-adik? Ibu-ibu surah apa tuh? Surah? Nah kan ibu, surah apa Bu? Oh atau betul, berarti ibu memperhatikan. Ibu-ibu yang memperhatikan, saya doakan suaminya kawin lagi. Ada yang amin kata ibu? Suami siapa tadi Bu? Siapa tadi yang mengaminkan tadi katanya? Astagfirullahaladzim, salah doa ini. Enggak, tapi kalau ibu yang nggak memperhatikan, kalau ibu memperhatikan, alhamdulillah. Kalau adik-adik yang nggak memperhatikan, saya doakan besok tidak dikasih uang sangu. Adik-adik yang baring-baring tidak perhatikan, saya doakan besok dimarahin gurunya. Ustaz sekarang sekolahnya online. Online gak sini masih? Pak, mereka tetap muka sini ya. Bisa disetrap sama guru besok. Kalau bapak apa hubungannya? Bapak nggak usah Ustaz. Bapak, saya doakan kalau tidak memperhatikan, mau kawin lagi tidak diizinkan sama istrinya. Berat semua ini doanya Ustaz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Kenapa? Karena dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taubah tadi, Innama ya'muru masajidallah. Kata-kata innama ini kata para ulama adalah kalimatul hasar, kalimat pembatas. Hanya ini saja, selain ini tidak. Maksudnya apa? Hanya orang yang memakmurkan masjid. Ini siapa dia? Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang memakmurkan masjid? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakat, mereka menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang inilah yang akan mendapatkan hidayah. Ibu Hidayah hadir? Bu Hidayah hadir? Yang mana? Angkat tangan. Alhamdulillah. Gak ada Ustaz namanya Hidayah. Ada ya? Oh ada. Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian pentingnya masjid ini Pak? Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita yang paling penting, yang paling awal dibangun di Madinah adalah masjid. Karena yang pertama, masjid ini adalah memupuk rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayat tadi, ya'muru masajidallahi man amana billah. Ini iman ini paling penting. Pak Iman hadir? Enggak ada. Oh ada, yang mana Pak Iman? Jangan diam-diam aja. Memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau itu Pak Iman, bukan Pak Iman. Memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman ini saja yang menyelamatkan kita kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Saya pernah Pak dialog dengan orang Australia. Bapak tahu Australia nggak Pak? Bapak kalau ke Australia itu dari biduk-biduk sana lagi Pak. Bu tahu Australia Bu? Biduk-biduk sananya lagi. Nah, tapi agak jauh sih ke sananya. Saya masih ingat namanya anaknya waktu itu Umar Bachelor. Bapaknya namanya Daud Bachelor. Nama aslinya David. Saya tanya waktu itu, kenapa Bapak mau masuk Islam? Ini mohon maaf, ada yang bukan agama Islam nggak di sini? Hah? Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah. Dia ini Bu tidak beragama Islam, bukan orang Islam, tapi kemudian dia tertarik masuk Islam. Kenapa? Saya tanyakan. Dia bilang di negara ini, di Australia itu yang paling banyak pemeluk agamanya adalah agama ateis, orang yang tidak punya agama, tidak percaya Tuhan. Lalu gimana? Dia bilang kalau kita pakai teori resiko, menjadi orang yang tidak percaya Tuhan dengan menjadi orang yang percaya agama Islam, itu dia bilang masih untung kita menjadi orang Islam. Kenapa? Kalau seandainya nanti di akhirat yang namanya Tuhan tidak ada, yang namanya Nabi itu nggak ketemu kita, yang namanya agama nggak ada. Kalaupun seandainya seperti itu, dia bilang ya nggak apa-apa. Yang penting di dunia saya hidupnya teratur, hidupnya aman, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena agama ini memberikan tuntunan kita untuk hidup yang baik. Ini minuman keras, bagus nggak? Bu, jujur ya Bu, adakah bapak-bapak di depan yang suka minuman keras Bu? Ada? Masa nggak ada? Ada nggak? Kita absen dari bapak yang sebelah sini. Jadi wajahnya satu-satu Bu, sampai ke depan sini. Kita setap dulu bapak-bapaknya Bu. Ada nggak ini yang suka minuman keras? Ya? Saya alhamdulillah suka minuman keras. Buka kulkas, kemudian saya campur-campur ya. Baru masukin sentuh, alhamdulillah enak minuman keras itu. Es batu. Kan kalau minumannya keras kan es batu, bisa diminum ya. Maksudnya ini khamar Ustaz. Maksudnya ini minuman yang memabukkan. Bagus kan minuman yang memabukkan? Begitu dia pulang dari tempat memabukkan itu, pulang ke rumah, dia lihat ini rumahku, ternyata masuk ke rumah tetangga. Dilihatnya lagi, ini istriku atau bukan? Nah Bu, jagain Bu suaminya Bu yang di depan sini Bu. Jangan ada yang minuman memabukkan. Narkoba itu termasuk juga diantaranya. Ya, itu beruntung kita kalau seandainya kita menjadi menjadi orang Islam. Dia bilang dia hidupnya teratur, tidak mau minuman keras, tidak mau berjudi, tidak mau membuat sesuatu yang merusak hidupnya. Di akhirat tidak ada Tuhan, ya nggak apa-apa dia bilang. Tapi kalau seandainya di akhirat nanti ternyata Tuhan itu ada, maka mampuslah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, pergi kalian ke neraka. Enak nggak masuk neraka Bu? Kata baginda Rasul SAW, sesungguhnya siksa yang paling ringan di dalam neraka nanti, di dalam neraka itu naudzubillah adalah orang yang berdiri di atas bara api, kemudian karena panasnya bara api itu meleleh otaknya. Dia turun panas. Itu disampaikan oleh baginda Rasul SAW. Ada yang tahu tadi adik-adik? Siapa yang tahu tadi siksa yang paling ringan di neraka? Oh ini baru ingat saya, ada ini. Nah ada hadiah paraman yang belum kasih hadiah. Siapa tadi yang tahu siksa yang paling ringan di neraka bagaimana gambarannya? Ya? Angkat tangan. Nah itu, yang baju merah, kecil sini.
Sini sini. Nah, pintar. Siapa namanya? Kurang nyari. Siapa namanya? Iam. Iam itu nama lengkapnya. Siapa namanya? Iam. Namanya Ibu ini. Bu, yang mana Ibu ini? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1 apa? Oke, SMA. Iam. Ada yang dilakukan sama Ustaz, kalau orang yang paling ringan siksa di neraka gimana gambarannya? Ya, gimana? Orang yang gambaran bagaimana keadaannya orang dalam neraka tadi? Masih ingat ya? Tidak usah. Nanti bilangin temannya, orang yang paling ringan di dalam neraka itu kakinya nginjak bara api, kepalanya meleleh gara-gara panasnya bara api tadi. Mau nggak seperti itu? Enggak mau. Iya, diletakkan sama temannya yang warna biru, bajunya warna biru. Itu warna biru siapa itu? Yang pakai kopiah. Nah, sini. Sini. Siapa namanya pakai kopiah? Hah? Apa? Nah, sini. Sini. Atau yang sama baju biru lagi sebelahnya. Nah, baju biru lagi sini. Siapa namanya satunya lagi baju biru? Siapa? Ayo sini. Ngomong. Yang baju merah aja sebelahnya. Nah, duduk sini. Ayo pemberani. Pemberani sini. Ayo sini kita. Nah, pintar. Ngomong. Siapa namanya ini? Hah? Anugerah. Anugerah ya. Ini anugerah yang maha kuasa ini. Anugerah dan Iam. Nah, ini uangnya ada 100.000 kayaknya ini. Bagi dua ya, saya bagi dua ya. Dulu ini bang. Saya bagi dua ya. Saya robek boleh. Jadi satu bagian sini mau. Nah. Jadi gimana tadi katanya keterangan sama anugerah? Gimana orang di neraka tadi? Ayo, kamu kita sama anugerah. Terpanggilan siapa? Anugerah. Kamu tahu nggak orang yang disiksa di neraka? Coba. Kita ya. Ikutin saya. Anugerah. Kamu tahu nggak? Siksanya yang paling ringan di neraka. Orang di neraka, ya, orang di neraka coba lihat. Orang di neraka disiksa, kakinya dikasih bara api, sampai meleleh otaknya. Ya, betul nggak tadi betul? Karena mereka kerjasama yang baik, kolaborasi, saya kasih hadiahnya uang ini kita bagi dua. Saya robek ya. Mau robek yang sebelah sini atau sebelah sini? Tapi tentunya ternyata Ustaz baru lihat di dalamnya ada dua rupanya. Nah, alhamdulillah ini anugerah. Nah, sudah banyak anugerah. Nah, kamu kembali juga. Ya. Belum lagi bang ya, sini. Ini jawabannya. Kita kasih semangat untuk Iam dan anugerah. Tuhan. Iman itu harus ditumbuhkan sejak kecil. Kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada hari kiamat, adanya surga, adanya neraka harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Nanti ya,
cerita sama ayahnya di rumah, cerita sama ibunya di rumah. Atau ibunya ada di sini kan? Ada. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, dan salah satu tempat utama yang dianggap oleh baginda Rasul SAW yang paling tepat untuk membina mereka anak-anak kecil ini adalah di dalam masjid. Keimanannya. Jadi para sahabat dulu kan kalau mereka lagi sholat itu biasanya shop depan ini adalah diisi orang-orang yang paling utama. Nanti ada shop anak-anak sendiri. Mereka kadang-kadang ikut, biarkan aja Pak. Itu adalah alamnya mereka, itu adalah dunianya mereka. Yang penting diberikan pemahaman. Ada juga tempat lain, Gus, kamu jangan lagi masjid. Jangan Pak, trauma mereka. Nabi Muhammad SAW itu dengan anak-anak kecil sangat menghormati Pak. Suatu ketika dalam sebuah hadis itu baginda Rasul SAW itu beliau waktu itu menemukan ada seorang sahabat namanya Abu Umair. Ini panggilan kesayangan baginda Rasul pada sahabat kecil. Masih kecil Pak, mungkin kira-kira umur TK. Tapi panggilannya Abu Umair. Aba ini panggilan kehormatan. Jadi kalau orang Arab itu kalau mau manggil seseorang, misalnya manggil siapa namanya, Pak Imam atau Pak Imam dulu. Itu anak beliau siapa namanya yang paling kecil. Nah, itu manggilan yang paling besar. Manggilnya adalah nama kehormatannya. Seperti baginda Rasul itu panggilannya Abul Qasim. Karena anak beliau yang pertama itu namanya Al-Qasim. Tapi baginda Rasul SAW memanggil sahabat yang kecil ini bapaknya Umair. Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Numair. Wahai abahnya Umair, kamu main apa sama burung kecil ini? Baginda Rasul SAW menghormati, membesarkan hati anak kecil ini. Kenapa? Karena supaya tumbuh pedenya. Tadi saya panggil Ilham, hebatnya nih, berani tampil ke depan. Meskipun sekolah di depan, nggak tahu. Tapi hebat dia, berani untuk tampil ke depan. Subhanallah. Nah, anak-anak inilah yang kita ajarkan kepada mereka tentang keesaan Allah, tentang kecintaan kepada Nabi, tentang percaya hari kiamat, tentang berbuat bakti kepada orang tua. Ibu-ibu, sampaikan kepada anak-anaknya ayat Al-Quran. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Sampaikan kepada mereka wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz, kalau orang tuanya 3 gimana? Sama aja. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dia. Ibunya mengandung dia. Ibu-ibu, enak gak kalau mengandung tubuh? Bapak-bapak orang mengandung? Coba tuh sekali-sekali ibu yang hamil. Ibu yang hamil itu suruh sekali-sekali bapaknya bawa bebannya itu. Mampu nggak bawa Pak? Saya yakin tidak akan mampu Pak. Kemana-mana berat sekali. Makanya belum ada sejarahnya di Harapan Jaya ini ada bapak-bapak hamil. Ustaz, jangan di Harapan Jaya, semuanya juga ada bapak-bapak hamil. Ada kok. Itu yang sering di apa namanya pohonnya gitu di TV. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita ajarkan kepada mereka bahwa sayyidul insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Sesuatu yang berat tambah berat lagi. Wa fisaluhu fi syahrayn. Dan Allah kemudian memberikan kepada mereka ibu-ibu ini wa fisaluhu fi 'amain, mereka menyampingnya setelah 2 tahun. Sampai kemudian anak ini besar, disuruh bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi ini ingat ya adik-adik tadi, apa yang kedua tadi perintahnya untuk berbakti kepada
Dalam sebuah riwayat sebutkan apa kata baginda Rasul, anta wa maluka li abika. Ini juga yang kita dewasa nih Pak, kita yang sudah tua ini Pak. Pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta bendamu itu milik ayahmu. Jadi Pak, kalau kita punya harta, kalau saya lihat bahwa di sini hartanya banyak semua ini. Paling nggak simpanannya, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya seperti minimal 7M. Ya, 7M kayak minimal kekayaannya. Yang bapak sebelah sana kayaknya minimal 8M lah. Yang bapak mau perbaiki dulu tadi 8M. Jadi kalau kita punya harta yang banyak, ibu-ibu, bapak-bapak, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Padahal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya harus kafan kepada siapa? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat derajatnya ibu kita, baru disebutkan ayah. Jadi subhanallah. Siapa tadi? Ada yang bisa jawab? Berapa kali tadi? Angkat tangan dulu. Ya, sini maju. Nah, apa tadi? Siapa namanya? Siapa namanya? Fadil. Siapa? Fadil. Ya. Pertanyaannya, siapa nama ketua RT saya? Ustaz, yang benar dong pertanyaannya. Tadi perintah Allah untuk ayah kita tadi, apa perintah Rasulullah terkait dengan ayah kita tadi apa? Anda dan apa tadi hadisnya? Anta wa maluka li abika. Bahasa Indonesia apa? Betul nggak? Harta kamu? Kamu dan hartamu adalah milik. Kamu dan hartamu adalah. Nah, coba ulangin lagi. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Nah, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Betul nggak jawabannya? Ini ada hadiah dari Pak Ahmad, silakan. Ini ada ibunya nggak hadir sini? Nggak ada, ayahnya ada hadir. Nah, nanti tolong diajak. Tolong bilang kepada ibunya atau ayahnya, nanti kalau hadir di sini dikasih sama hadiahnya adalah hadiah umroh dengan biaya sendiri. Nah, terima kasih. Ibu-ibu juga bisa hadiah umroh dengan biaya dari suaminya masing-masing. Jamaah rahimakumullah, pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian besarnya, demikian pentingnya para masjid ini. Kenapa? Karena dia meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menguatkan peran pendidikan dalam masjid ini. Di sini ada pengajiannya enggak Pak Imam? Ada pengajiannya setiap pekan sekali. Ya? Setiap hari Jumat. Saya insyaallah siapkan nanti kalau pas ada waktu, saya insyaallah sekali-sekali mau juga datang ke sini. Kenapa? Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa anzalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidak satu kaum itu berkumpul pada satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Loh, ini rumah Allah bukan? Rumah Allah. Yasluna kitaballah, membaca ayat Allah. Tadi adik kita tadi baca ayat Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian dia mempelajarinya seperti yang kita lakukan sekarang. Apa yang terjadi kepada mereka? Anzalat 'alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan mereka
Hitam, warna hitam. Kopiahnya ada bendera merah putih. Nah, sini. Sini. Ayo, tunjukkan keberaniannya. Ayo, cepat. Nanti kemalaman. Langsung sini. Yang dikit-dikit. Nah, yang dikit-dikit pakai kopiah. Nah, itu. Nah, itu lah. Yang gigit-gigit. Nah, yang nggak jadi gigit-gigit lagi. Ayo, cepat. Sebelum nanti Ustaz panggil. Ustaz datang ke sana. Ayo. Maju ke sini. Maju ke apa? Cepat. Ayo, petugasnya langsung sampai bisa bantu. Sini. Nah, yang lain di belakang tadi. Nah, yang kamu sudah sini. Ya, nah, kamu lihat samping. Sini. Ayo, maju. Ayo, cepat. Nanti dimarahin lama kita. Nah, coba naik maju depan. Berempat, biar yang kamu sendirian. Satu, ya, maju. Ayo maju biar cepat. Boleh yang lain mana? Yang berani maju sini. Nah, sini maju sini. Satu orang. Nah, ini hebat ini, berani maju. Mana tadi main? Siapa namanya? Andrian. Tolong tunjuk 5 orang dari mereka. Mana aja? Ambil 5 orang. Andi, maju. Andi, maju. Riwayat. Naik. 5 orang. Aku 2, baru 2. Juga temennya ternyata bagus temennya Pak. Ya. Siapa lagi boleh? Ada lagi? Ayo cepat. Dika. Yang perempuan boleh takut lagi perempuan. Yang perempuan siapa yang baru bilang ini? Ada perempuan. Ya, sudah 5. Yang perempuan satu lagi. Cepat. Nenek. Nah, nenek. Sekarang pertanyaannya adalah siapa nama Ustaz, jangan nama ketua RT lagi Ustaz. Siapa nama ayahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Kakeknya siapa namanya? Ini Abdul Muthalib. Terus ayahnya dari Abdul Muthalib. Bisa? Enggak. Ayahnya lagi adalah ayahnya kakeknya itu. Lebih gampang lagi kalau. Jadi sudah betul Abdullah, Abdul Muthalib, Qasim. Nah, nama kakeknya lagi ya. Berarti ini gagal pertanyaannya. Kita ulang lagi ya. Tadi Ustaz menyampaikan tentang orang yang hadir dalam majelis ilmu, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa yang mereka lakukan di dalam masjid itu? Yasluna kitaballah, tadi saya contohkan. Membaca ayat Allah. Tadi betul Quran. Saya kasih. Berarti yang bisa. Yasluna kitaballah wa yatadarasunahu, kemudian bacaan Qurannya di masjid, dipelajari. Masih betul ya, tapi dipelajari. Apa yang terjadi kepada mereka, yaitu turun kepada mereka itu as-sakinah, artinya apa? Ketenangan. Wa
sumur rahmat turun kepada mereka itu rahmatnya Allah. Wa hafasumul malaika, apa artinya? Ada yang berubah? Wa hafasumul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama orang-orang yang hadir dalam majelis itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Betul nggak? Berapa kira-kira nih persentase betulnya? Ya? Kayaknya nggak betul semua ini. Jadi mana banget nih? Balik lagi. Ini sudah dapat satu. Nah, kemudian jadi kalau kita di masjid, kita mempelajari Al-Quran, ayat Allah, maka turun kepada kita ketenangan, turun kepada kita rahmat, dan kemudian turun kepada kita para malaikat. Pertanyaannya, nama masjid kita ini apa namanya? Ya, Darussalam. Nah, ini tadi Darussalam. Ini nggak tahu nanti mana yang nggak dapat ini. Kemudian siapa yang menjadi pendiri masjid ini? Ini Ustaz beneran nanya, nggak tahu juga Ustaz. Ya, jangan. Pak Natori. Betul. Betul. Pak Natori. Nah, tadi udah dapat belum? Belum. Pertanyaan berikut, siapa namanya? Pak Natori. Siapa nama orang tuanya Pak Natori? Kenapa kita penting untuk membangun masjid? Tadi apa sebutkan? Apa? Sebelahnya lagi. Siapa namanya? Ya. Kenapa kita perlu membangun masjid? Tadi yang saya terangkan. Boleh? Lain, satu lagi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yaitu iman. Jawabannya kurang meyakinkan. Jadi karena kurang meyakinkan, tadi dua tadi ya. Nah, saya kasih ininya berbagi dua. Ini satu, tangan apa? Tadi juga iman pada Allah. Nah, sudah. Berarti amplopnya sudah kosong, sudah habis ya? Ya, kembali ke tempat masing-masing. Masih ada yang belum dapat ya? Oh, sudah dapat semua kan? Saya belum ya? Oh, belum. Ya udah belum beruntung berarti. Tinggal satu amplopnya. Satu amplopnya tolong diperhatikan betul. Kesimpulan dari pengajian kata malam hari ini, nanti tolong siapa yang bisa langsung angkat tangan. Siapa yang bisa langsung angkat kaki. Adik-adik perhatikan ya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk membangun masjid. Man banna masjid, kata baginda Rasul, barang siapa yang dia membangun masjid di dunia ini, dia membangun masjid, banallah baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan masjid untuk dia, membangunkan rumah untuk dia nanti di surga kelak. Nah, kita berdoa tadi mudah-mudahan Pak Rahmat bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah juga nanti di surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam masjid ini semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya apa tadi? Barang siapa yang membangunkan masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan. Nah, itu angkat tangan belakang kalau gitu. Siapa namanya? Ya? Haji. Haji siapa? Haji Kurniawan. Kelas? 6 SMA. Oh, SD.
pengajian sama Pak Imam di sini ya. Nah, udah itu aja tugasnya. Ini saya kasih untuk biaya tugasnya tadi. Terima kasih. Bapak Ibu yang rahimahullah, membangun masjid itu adalah merupakan salah satu sunnah baginda Rasul SAW. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kita mengoptimalkan masjid ini untuk memakmurkan masjid ini untuk membina umat. Kita jaga baik-baik masjid ini supaya semuanya merasa nyaman dalam masjid ini. Ini hikmah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita dengan ikhlas memakmurkan masjid ini sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus tadi pada pengurus masjid, mudah-mudahan selalu ikhlas dalam memakmurkan masjid, dan insyaallah kita ramaikan terus masjid kita ini sambil kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi saya coba dengan adik-adik tadi ketika berinteraksi dengan mereka, saya pakai masker supaya tetap kita menjaga protokol kesehatan kita. Demikian yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah pertemuan kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami, pasangan hidup kami, suami kami atau istri kami, ya Allah, serta anak-anak keturunan kami, semuanya menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami, ya Allah, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir penutup, marilah kita tutup bersama acara ini dengan membaca salam. Demikian susunan acara peringatan Maulid Nabi Musa Muhammad